Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas tema 6 kelas 2, subtema 4, pembelajaran 2, halaman 165. Silahkan disimak ya. Di dalam gambar terdapat Siti dan teman-temannya sedang beristirahat di bawah pohon sambil berbagi makanan. Halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Lanjut halaman 166. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Ayo berdiskusi. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang bersama dengan teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Nomor 2. Siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Nomor 3. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Nah, jawabannya bisa kalian tulis di bawah ini ya. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah: jangan membuang sampah di halaman sekolah, jangan injak tanaman, dan siramlah tanaman secara rutin. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena jika tidak dipatuhi maka lingkungan akan rusak dan kotor. Bawahnya, ayo bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Lanjut halaman 168. Yang nomor 2, kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Teks percakapan menjadi sebagai berikut. Dayu, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Siti, ayo kita menggantikan tugas Lani. Dayu, mengapa kita harus menyiram tanaman? Edo, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Ayo mengamati. Niko dan Beni berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Beni suka bermain menjaga keseimbangan. Lanjut halaman 169. Beni bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan seperti gambar ini ya. Dan kalian juga bisa melakukannya di rumah.
Bawahnya, Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Seperti ini ya gambarnya atau gerakannya. Mudah dan bisa diikuti ya. Lanjut halaman 170. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping seperti yang terlihat di gambar berikut ini. Bawahnya, ayo berlatih. Bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Lanjut halaman 171. Ayo membaca. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Lina, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Dayu, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Lina, tentu saja boleh. Dayu, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Lina, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu, di mana kamu menanamnya? Lina, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Dayu, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Dayu, sore ini setelah pulang sekolah. Lina, baiklah, sampai nanti Dayu. Lanjut halaman 172. Ayo berdiskusi. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Yaitu Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Yang menandakan kalimat tanya yaitu di awal kalimat terdapat kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Ayo berlatih. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabnya yaitu yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Jadi kata tanya yang tepat yaitu siapa untuk menanyakan orang. Lanjut halaman 173. Nomor 2, titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabnya Lina menyiram setiap sore. Nah, ini adalah menanyakan waktu. Jadi kata tanya yang tepat yaitu kapan. Nomor 3, titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Ini menanyakan jumlah. Jadi kata tanya yang tepat yaitu berapa. Nomor 4, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Jadi kata tanya yang tepat yaitu apa. Nomor 5, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Kata tanya yang tepat yaitu mengapa, karena itu merupakan kata tanya untuk menanyakan alasan atau sebabnya ya. Ayo renungkan,
Nomor 1, sebutkan 2 alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah. Nomor 2, sebutkan gerakan menekuk yang dapat kamu lakukan. Yang ketiga, sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Nah, jawabannya bisa kalian tulis di dalam kotak ini ya. Nomor 1, 2 alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah yaitu agar lingkungan sekolah menjadi indah dan mematuhi tata tertib merupakan sikap disiplin. Yang kedua, gerakan menekuk yang dapat kamu lakukan yaitu membungkuk, bersila, dan bersujud. Yang nomor 3, kata tanya yang aku ketahui yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, apakah, kapan, berapa. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu di rumah, lakukanlah variasi gerakan menekuk. Cobalah temukan gerakan menekuk lainnya. Hafalkan gerakan itu untuk kamu tunjukkan pada temanmu. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.